Hai guys, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal ngebahas tentang 10 bencana alam paling dahsyat sepanjang sejarah. Udah siap dengerin cerita-cerita yang bikin merinding, tapi juga bikin kita belajar tentang betapa kecilnya kita di depan alam. Mulai dari gempa bumi yang guncang lautan sampai badai yang sapu bersih daratan, kita bakal bahas semua bencana alam yang pernah tercatat dan gimana dampaknya. Aku udah ngumpulin info dari mana-mana, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. So, siapin diri kalian, siapin cemilan juga boleh, dan kita bakal membahas bencana-bencana alam yang gak cuma bikin tapi juga bikin. Yuk, langsung aja. Coba bayangin, kamu lagi liburan di pantai, tiba-tiba bumi goyang kenceng banget. Getarannya kerasa sampai ke negara-negara tetangga. Nah, itu yang terjadi di Aceh tahun 2004. Gempa bumi di bawah laut dengan kekuatan 9,1 skala Richter guncang Samudra Hindia, bikin gelombang tsunami yang sapu bersih Aceh dan beberapa negara di sekitarnya. Tingginya mencapai 30 meter, lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Lebih dari 230.000 orang meninggal dunia. Jutaan orang kehilangan rumah. Kejadian ini jadi pengingat betapa besarnya kekuatan alam dan betapa lemahnya kita di depannya. Tapi di balik kesedihan muncul juga rasa persatuan dan tolong-menolong yang luar biasa. Bantuan datang dari seluruh dunia, bantuin para korban buat bangkit dan bangun lagi kehidupan mereka. Amerika Serikat, negara adidaya, juga nggak luput dari amukan alam. Tahun 2005, badai Katrina, salah satu badai terkuat yang pernah hantam Amerika, nyerang wilayah Tenggara, terutama kota New Orleans. Coba bayangin, anginnya muter dengan kecepatan lebih dari 280 km per jam. Air laut naik sampai 8 meter, dan hujan deras yang nggak berhenti-henti selama berhari-hari. Kota New Orleans yang terkenal dengan musik jazznya, lumpuh total. Lebih dari 1.800 orang meninggal dunia. Kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar dolar. Kejadian ini jadi peringatan keras buat Amerika, bahwa bencana alam bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Badai Katrina juga picu perdebatan tentang kesiapan menghadapi bencana dan perubahan iklim. Apakah kita udah siap menghadapi amukan alam yang makin gak ketebak? Letusan Gunung Tambora tahun 1815 adalah bukti nyata kalau alam Indonesia juga punya sisi mengerikan. Bayangin, letusannya kedengeran sampai ke Pulau Sumatera, jaraknya lebih dari 2.000 km. Debu vulkaniknya nutupin langit selama berbulan-bulan, bikin suhu bumi turun dan iklim berubah drastis. Tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara. Letusan Tambora ngerenggut sekitar 71.000 jiwa dan bikin banyak orang kekurangan makanan. Kejadian ini jadi pengingat bahwa alam punya kekuatan yang bisa pengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Tahun 2010, Haiti, negara termiskin di benua Amerika, diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan 7 skala Richter. Guncangannya hancurin bangunan, rumah sakit, dan fasilitas penting lainnya. Lebih dari 160.000 orang meninggal dunia, jutaan orang kehilangan rumah. Kondisi Haiti yang udah miskin makin parah gara-gara bencana ini. Bantuan internasional datang bertubi-tubi, tapi proses pemulihan berjalan lambat. Gempa Haiti jadi contoh gimana kemiskinan dan bencana alam jadi kombinasi yang mematikan. Kurangnya akses terhadap fasilitas yang layak dan sistem peringatan dini bikin dampak bencana makin parah. Kejadian ini juga picu perdebatan tentang keefektifan bantuan internasional dan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk ningkatin ketahanan negara-negara berkembang terhadap bencana. Coba bayangin, badai dengan kecepatan angin nyampe 185 km per jam, ditambah gelombang badai setinggi 6 meter, hantam wilayah padat penduduk di delta Sungai Gangga, Bangladesh. Itulah kengerian Topan Bola tahun 1970. Topan Bola adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Ratusan ribu orang meninggal dunia, sebagian besar terseret gelombang badai yang hancurin rumah-rumah dan lahan pertanian. Bencana ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Jutaan orang kehilangan rumah, kelaparan, dan penyakit menyebar luas. Topan Bola jadi pengingat betapa rentannya wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Kejadian ini juga picu kesadaran tentang pentingnya sistem peringatan dini, evakuasi yang efektif,
dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana untuk melindungi masyarakat di wilayah rawan bencana. Tahun 1976, kota Tangshan di Cina, yang waktu itu dihuni lebih dari 1 juta jiwa, hancur lebur diguncang gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter. Getarannya kerasa sampai ke Beijing, yang jaraknya 180 km. Gempa Tangshan adalah salah satu gempa bumi paling mematikan di abad ke-20. Lebih dari 240.000 orang meninggal dunia. Sebagian besar ketimpa bangunan yang runtuh akibat guncangan dahsyat. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas umum, melumpuhkan kota Tangshan dan sekitarnya. Proses evakuasi dan bantuan terhambat karena jalan dan jalur komunikasi rusak. Gempa Tangshan jadi pelajaran berharga tentang pentingnya bangun rumah tahan gempa dan kesiapan menghadapi bencana, terutama di wilayah rawan gempa bumi. Tahun 1883, dunia digegerkan oleh letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah modern, letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda, Indonesia. Suara letusannya kedengeran sampai ribuan kilometer jauhnya, bahkan sampai ke Australia. Letusan Krakatau picu tsunami raksasa yang hancurin wilayah pesisir di sekitar Selat Sunda. Gelombang tsunami bahkan nyampe Afrika Selatan. Lebih dari 36.000 orang meninggal dunia akibat letusan dan tsunami. Debu vulkanik Krakatau nyebar ke langit, bikin iklim global berubah. Matahari kelihatan redup selama berbulan-bulan, dan suhu udara turun di berbagai belahan dunia. Letusan Krakatau jadi bukti betapa dahsyatnya kekuatan alam dan gimana dampaknya bisa terasa sampai ke seluruh dunia. Kejadian ini juga picu perkembangan ilmu pengetahuan tentang gunung berapi. Pada 11 Maret 2011, Jepang diguncang gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter, salah satu gempa bumi terkuat yang pernah tercatat. Gempa ini picu tsunami raksasa yang hantam wilayah pesisir timur Jepang, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter hancurkan rumah, bangunan, dan fasilitas penting lainnya. Lebih dari 15.000 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya hilang. Bencana ini juga sebabkan krisis nuklir di Fukushima Daiichi. Kebocoran radiasi bikin orang-orang harus dievakuasi. Gempa bumi dan tsunami Tohoku jadi pengingat akan pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Bencana ini juga picu perdebatan tentang keamanan energi nuklir. Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di Cina yang dulunya sumber kehidupan, berubah jadi bencana mematikan pada tahun 1931. Hujan deras selama berbulan-bulan bikin Sungai Kuning meluap, ngegangin wilayah luas di sekitarnya. Banjir Sungai Kuning tahun 1931 adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Jutaan orang meninggal dunia karena tenggelam, kelaparan, dan penyakit yang nyebar setelah banjir. Bencana ini hancurkan lahan pertanian, rumah, dan fasilitas penting lainnya, bikin krisis kemanusiaan yang parah. Pemerintah Cina waktu itu kewalahan menghadapi bencana yang luar biasa besar ini. Banjir Sungai Kuning 1931 jadi pengingat akan pentingnya ngelola sumber daya air dengan baik dan kesiapan menghadapi banjir, terutama di wilayah padat penduduk. Tahun 2008, Myanmar, yang waktu itu masih tertutup dari dunia luar, dilanda topan Nargis, salah satu topan terkuat yang pernah hantam Samudra Hindia. Topan ini bawa angin kencang, hujan deras, dan gelombang badai yang hancurkan wilayah Delta Irrawaddy, lumbung pangan Myanmar. Lebih dari 138.000 orang meninggal dunia, sebagian besar terseret gelombang badai atau ketimpa bangunan yang runtuh. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan banyak yang kehilangan mata pencaharian mereka. Respons pemerintah Myanmar terhadap bencana ini dikritik karena lambat dan gak efektif. Bantuan internasional juga terhambat birokrasi dan pembatasan akses oleh pemerintah. Topan Nargis jadi contoh gimana kemiskinan, pemerintahan yang buruk, dan bencana alam bisa jadi kombinasi yang mematikan. Bencana ini juga nunjukin pentingnya kerjasama antar negara dalam nanganin bencana. Nah, itu dia 10 bencana alam terbesar dalam sejarah yang udah kita bahas. Gimana? Merinding, sedih, tapi juga bikin kita belajar banyak kan? Alam emang punya kekuatan yang luar biasa dan kita sebagai manusia harus selalu siap siaga dan jaga alam sebaik mungkin.
Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli sama lingkungan dan sesama. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video